dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Mahkamah Agung mengenai putusan peninjauan kembali para terpidana dalam perkara dengan korban Muhammad Rizky dan Pina, ya, yang terkenal dengan Pina Cirebon. Ke Polda Jabar ya, 3 DPO harus ditemukan karena 7 terpidana, 8 terpidana ini ya, PK-nya ditolak oleh MA. Ya, berarti peristiwa itu memang benar terjadi ya. Oke, saya ulangi lagi dan ulangi lagi. 3 DPO berarti harus dicari dan harus ketemu. Oke, 7 terpidana, 8 terpidana ini ya, PK-nya ditolak oleh MA. Ya, berarti peristiwa itu memang benar terjadi ya. Oke, saya ulangi lagi dan ulangi lagi. 3 DPO berarti harus dicari dan harus ketemu ya. Oke, saya ulangi lagi dan ulangi lagi. 3 DPO berarti harus dicari dan harus ketemu. Oke, kita lanjut. Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Pina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Pina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK_PIT_2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK_PIT_2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi. Jadi kalau peristiwa itu di tahun 2016 itu benar-benar ada dan memang dilakukan oleh 8 terpidana yang tidak bersalah dan yang 1 sudah bebas yaitu Saka Total dan yang 7 masih dihukum. Kalau peristiwa itu benar-benar ada dan nyata, berarti tugas Polda Jabar itu harus mencari 3 DPO. Karena DPO yang kemarin itu Peggy Setiawan ternyata tidak terbukti. Berarti 3 DPO harus ditemukan oleh Polda Jabar. Itu menurut pendapat saya. Oke. Kalau kasus itu benar-benar apa yang dituduhkan oleh penyidik dari Polres Cirebon ke Polda Jabar ya, 3 DPO harus ditemukan karena 7 terpidana, 8 terpidana ini ya, PK-nya ditolak oleh MA. Ya, berarti peristiwa itu memang benar terjadi ya. Oke, saya ulangi lagi dan ulangi lagi. 3 DPO berarti harus dicari dan harus ketemu. Oke, kita lanjut. Terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK_PIT_sus_2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah: A. Dalam perkara PK nomor 198 PK_PIT_2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai ketua majelis, Yohanes Priana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK_PIT_2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai ketua majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK_PIT_sus_2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, langsung aja ya dengan penuh rasa kekecewaan ya. Dan penuh rasa yang bertanya-tanya saya dan kakek-kakek nenek-nenek saya juga bertanya-tanya, dan masyarakat Indonesia banyak juga yang bertanya-tanya masalah PK 7 terpidana yang tidak berdosa ditolak oleh MA. Jadi untuk Rudiana yang sakti, Haris Papua, dan juga Gugun Gumilar, selamat berpesta pura ya atas kemenangan Anda ya. Nah ini menyala nih, beritanya menyala ya. Jadi
Rudiana memang sakti ya, dari penyidik, oknum penyidik Polres Cirebon sampai ke Polda sampai ke atasnya. Itu memang sakti semua, sampai Mahkamah Agung menolak PK dari 7 terpidana ya, dengan dalih tidak ada kelalaian hakim, dan juga novumnya itu nggak masuk lah, ibaratnya gitulah, novumnya nggak masuk, padahal ada berapa 22 novum atau berapa itu nggak masuk, padahal novum itu adalah bukti baru yang benar-benar belum dihadirkan di persidangan tahun 2017. Itu dianggap bukan novum ya, tapi keputusan berada di Hakim MA ya. Nah, jadi Hakim MA adalah ibaratnya wakil Tuhan. Terima nggak terima, enak nggak enak, pahit ataupun manis, semuanya harus bisa menerima kenyataan ini ya, walaupun dengan penuh rasa kecewa, dan banyak yang menduga-duga kenapa kok PK-nya ditolak ya. Ya padahal jelas-jelas dalam novum itu atau bukti-bukti baru itu sudah mengarah ke peristiwa laka ya di tahun 2016, dan tidak ada unsur pembinihan sama sekali. Tapi ya gimana lagi ya, itu sudah menjadi keputusan dari kata orang wakil Tuhan. Sudah keputusan dari itu ya, apa boleh baut atau apa boleh buat. Oke, kita lanjut ya. Jadi rekan-rekan, kawan-kawan semua sudah tahu ya, tapi saya akan menjelaskan lagi untuk mempertegas lagi, untuk memberikan narasi ya, bahwa MA tolak peninjauan kembali ya 7 terpidana kasus Vina Cirebon ya. Ketujuh terpidana perkara pembinian Ina dan Eki tetap dihukum penjara seumur hidup ya. Jadi MA menolak permohonan peninjauan kembali 7 orang terpidana dalam kasus Vina dan Eki tahun 2016 ya, Cirebon, Jawa Barat. Ketujuh terpidana tetap dihukum seperti putusan tahun 2017, yaitu dihukum selamanya. Aduh, payah, kecewa ya. Intinya PK ditolak atau tolak PK para terpidana. Dan Rudiana, saya yakin Rudiana malam ini pesta pora ya, putusan PK terpidana kasus Vina ini terbagi ke dalam 2 berkas ya. Pertama PK nomor 198 PK _PID _2024 dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya ya. Keduanya diadili oleh majelis hakim yang diketuai Burham Dahlan dan anggota Yohanes Priyana serta Sigit Triyana. Sementara itu PK kedua terdaftar pada nomor 199 PK _PID _2024 ya, dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya Sudirman, Supriyanto, dan majelis hakim untuk PK kedua ini terdiri dari Burhan Dahlan sebagai ketua serta Jupriyadi dan Sigit Triyono sebagai anggota ya. Jadi sebelumnya kasus pembinian Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu, ada 8 terdakwa yang diadili dalam kasus ini. 7 divonis penjara selamanya, sedang 1 telah bebas dalam hukuman 8 tahun penjara, yaitu Saka Tatal ya. Selain 7 terpidana yang kini tetap divonis penjara selamanya atau seumur hidup, terpidana yang dinyatakan bebas, Saka Tatal juga mengajukan PK lebih dulu pada bulan Agustus. Namun putusan PK Saka Tatal belum diumumkan dalam MA tersebut ya. Di situs MA saya buka-buka itu untuk Saka Tatal itu malah belum ada. Di situs MA itu putusan PK itu sudah muncul tadi pagi ya. Setelah muncul selang berapa jam itu baru ada konferensi pers dari Humas MA ya. Untuk selengkapnya kita dengarkan aja, walaupun kita dengarnya itu agak-agak gimana ya, agak-agak malas, agak-agak kecewa, agak-agak sepet, agak-agak pokoknya ya tetap berjuang terus ya untuk para pengacara ya. Jadi tegakkan keadilan walau langit runtuh ya. Oke, kita lanjut, kita simak. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara, sehingga yudek juris dan yudek pakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/KMA/SK/7/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana.
5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya, perkara PK Pina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak.